Culture Booster dengan tema Risk Culture atau Budaya Risiko oleh Divisi Pengembangan SDM dan Budaya. Jadi budaya risiko kali ini kita akan membahas budaya risiko dalam pengembangan SDM dan budaya. Budaya risiko memastikan setiap keputusan strategis mulai dari rekrutmen hingga manajemen talenta selaras dengan batas toleransi risiko organisasi. Dalam hal ini kita harus memaintain secara selaras, proaktif dan produktif. Risiko bukanlah hambatan, melainkan elemen yang harus dikelola secara proaktif untuk menjaga moral karyawan dan produktivitas yang kita miliki. Kita juga harus mengidentifikasi potensi kegagalan sebagai pengembangan manusia sebelum menjadi sebuah krisis. Dengan mengintegrasikan kesadaran risiko ke dalam rutinitas harian, tim SDM dapat lebih tajam dalam mengidentifikasi potensi kegagalan pengembangan manusia sebelum menjadi krisis yang merugikan bagi perusahaan. Dengan komunikasi yang terbuka, memberikan rasa aman secara psikologis, memberikan pembelajaran bukan sebagai sanksi. Dalam hal ini seperti komunikasi terbuka ya, memberikan informasi yang jujur dan transparan sehingga potensi resiko dapat diidentifikasi lebih awal. Jadi tidak berlarut-larut seperti itu. Untuk rasa aman psikologis, setiap individu itu merasa dihargai, didengar, dan aman untuk menyampaikan pendapat atau melaporkan potensi masalah. Jadi kita tidak takut untuk menyampaikan sesuatu kepada atasan, kepada bawahan, atau kepada rekan kerja kita. Sedangkan untuk pembelajaran itu kita bukan memberikan sanksi, tapi kesalahan adalah sebuah masalah yang kesempatan untuk belajar kita dan untuk perbaikan, bukan dasar untuk memberikan sanksi. Peran seorang pemimpin bagi SDM itu sangat penting ya, karena sebagai penggerak dari budaya risiko di SDM itu sendiri. Setiap pemimpin harus memberikan contoh dalam bersikap terbuka dan bertanggung jawab, mendorong untuk memberikan pelaporan risiko tanpa rasa takut apa-apa yang akan terjadi. Yang ketiga, seorang pemimpin itu menjadikan setiap kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki setiap proses yang kita jalani. Jadi dengan kepemimpinan SDM yang inspiratif dan suportif, setiap individu akan merasa aman untuk menyampaikan masalah sehingga budaya risiko tumbuh secara alami dan menjadi kekuatan dalam menjaga integritas organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Bagaimana cara kita untuk memperkuat ketahanan organisasi melalui pengembangan SDM? Yaitu yang pertama melalui program pengembangan berbasis risiko, yaitu memberikan pelatihan yang dirancang dengan perspektif risiko untuk menghasilkan SDM yang tangguh seperti di bidangnya Mbak Ara ya. Itu di bidang pengembangan berbasis risiko itu ada salah satu cara untuk mengembangkan SDM-nya. Selanjutnya ada kesiapan menghadapi tantangan. SDM lebih adaptif dan siap menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Yang selanjutnya ketahanan organisasi meningkat, lebih kuat, tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko. Dengan hal itu semua, kita akan mendapatkan kinerja dan moral lebih baik, lingkungan kerja akan lebih sehat, dan mendorong produktivitas dan inovasi bagi semua SDM yang ada. Jadi manajemen risiko ini bukan hanya sekedar administratif, tapi manajemen risiko adalah sebagian dari identitas budaya perusahaan yang dijalani, karena dengan manajemen risiko kita akan dapat melindungi aset manusia sebagai katalisator pertumbuhan bisnis. Yang ketiga sebagai keputusan strategis berbasis risiko. Yang keempat dengan budaya integritas dan transparansi. Hal ini akan memunculkan pertumbuhan yang berkelanjutan, karena hal ini juga akan menghasilkan organisasi yang tangguh, adaptif dan siap dalam menghadapi masa depan. Sampai di sini penyampaian program untuk Culture Booster edisi Juli 2026. Apa dibuka sesi tanya jawab, diskusi?